Sahabat pergerakan. Apa yang kita bayangkan saat melihat ribuan kilometer jalan tol membentang dan wajah desa-desa bersolek dengan dana triliunan rupiah? Apakah ini kebangkitan fisik sebuah bangsa? Atau pergeseran fundamen demokrasi menuju sentralisme baru? Hari ini, kita ditantang menilai sejarah bukan dengan kebencian, bukan pula dengan pemujaan, melainkan dengan akal sehat yang tajam. Pergerakan Indonesia Madani berdiri tegak untuk membedah 10 tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sang arsitek infrastruktur, Insinyur Joko Widodo. Jokowi hadir dengan visi Indonesia sentris, memutus dominasi pembangunan yang Jawa sentris. Gaya kepemimpinannya berciri eksekusi cepat, belusukan, dan pemangkasan birokrasi melalui pendekatan praktis. Beliau adalah pemimpin pragmatis yang berorientasi pada hasil nyata. Keberhasilan kolosalnya tak terbantahkan. Pembangunan masif Trans Papua hingga tol laut, hilirisasi nikel yang menggetarkan pasar dunia, serta inisiasi Ibu Kota Nusantara. Di bawah Jokowi, digitalisasi pemerintahan melesat dan stabilitas ekonomi tetap tegak meski dihantam badai pandemi global. Namun, di balik megahnya beton dan aspal, sejarah mencatat tantangan serius bagi kualitas demokrasi. Kecepatan eksekusi seringkali mengabaikan proses deliberasi. Indeks persepsi korupsi yang merosot serta revisi UU KPK menjadi catatan kelam yang dianggap melemahkan agenda reformasi. Terkait isu KKN, akhir masa jabatannya diguncang kritik tajam mengenai nepotisme politik. Fenomena dinasti politik melalui majunya anggota keluarga dalam kontestasi kekuasaan dianggap mencederai semangat meritokrasi. Kolusi kepentingan antara elit dan pemilik modal dalam proyek strategis menjadi bom waktu. Untuk siapa sebenarnya pembangunan ini ditujukan? Apa pelajaran bagi pergerakan Indonesia Madani? Jawabannya, pembangunan fisik tanpa pembangunan demokrasi adalah fondasi yang rapuh. Jokowi mengajarkan PIM pilar eksekusi dan inovasi. Perubahan butuh kerja nyata, bukan sekadar retorika. Namun, PIM harus menjadi antitesis dari pelemahan institusi. Kader PIM harus memastikan kemajuan ekonomi berjalan seiring integritas hukum yang bersih dari nepotisme. Kita tidak boleh membiarkan gerakan ini tumbuh hanya untuk memelihara segelintir elit keluarga. PIM harus tetap milik rakyat banyak. Mari kita ambil api semangat kerjanya. Namun kita lawan segala bentuk dinasti kekuasaannya. Membentang jalan dari Papua ke Jakarta. Hilirisasi nikel kuasai pasar dunia. Kader PIM bangkit bela etika. Tegakkan demokrasi, haramkan dinasti keluarga.